Oke teman-teman, nama saya Maria K. Tenokas, NPM 34190056. Saya Denita Niu, NPM 34200011. Saya Helidora Nuriati, NPM 34200024. Saya Maria Magdalena Iba, NPM 34200039. Oke baik, kita langsung masuk pada pengertian korelasi Sperman-Rank. Korelasi Sperman-Rank adalah uji non-parametris untuk mengukur kesesuaian data yang bersumber dari dua sumber yang berbeda. Yang kedua, kegunaan korelasi Sperman-Rank. Korelasi yang digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikasi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal. Yang ketiga, syarat yang harus dipenuhi. Terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, skala pengukuran berskala ordinal, bisa juga interval atau rasio. Yang kedua, data analisis pengamatan tidak harus berpasangan, yang berasal dari subjek atau individu yang sama. Yang ketiga, kedua variabel mempunyai hubungan monotonik. Artinya, ketika nilai variabel pertama meningkat, maka nilai variabel kedua juga akan meningkat atau menurun, atau tergantung arah korelasinya. Yang berikut kita masuk pada langkah-langkah untuk menguji korelasi Sperman-Rank atau disingkat RS. Terdapat beberapa bagian dalam menguji korelasi Sperman-Rank, yaitu yang pertama membuat hipotesis, yang kedua tingkat signifikasi, yang ketiga daerah penolakan, yang keempat statistik uji, yang kelima perhitungan, dan yang keenam atau terakhir itu membuat kesimpulan. Oke baik, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Ada dua orang juri yang diminta untuk menilai dalam lomba membuat makanan. Jumlah makanan yang dinilai ada 10. Masing-masing diberi nomor 1, 2, 3, sampai 10. Nilai yang diberikan oleh kedua juri diberikan pada tabel 7.5. Yang akan diketahui adakah kesesuaian di antara dua juri tersebut dalam menilai lomba. Kesesuaian berarti memberi penilaian yang sama. Data yang terkumpul dalam lomba makanan ditunjukkan pada tabel 7.5 sebagai berikut. Nilai dua orang juri terhadap 10 makanan. Tabel yang pertama itu nilai makanan. Diberi nomor dari 1 sampai 10. Yang kedua, tabel yang kedua yaitu nilai dari juri 1 atau X1. Itu diberi nilai 9, 6, 5 sampai dengan yang terakhir nomor 10 yaitu 6. Yang berikut tabel yang ketiga yaitu nilai dari juri 2 atau X2. Diberikan nilai dari nilai makanan yang pertama itu 8, yang kedua 7, dan selanjutnya sampai terakhir nomor 10 yaitu dengan nilai juri 2, 6. Oke baik teman-teman, kita langsung saja pada penyelesaian dari contoh soalnya. Yang pertama itu kita harus menentukan hipotesis di mana H0 sama dengan tidak terdapat kesesuaian di antara dua juri dalam memberikan penilaian pada lomba membuat makanan. H1 terdapat kesesuaian di antara dua juri dalam memberikan penilaian pada lomba membuat makanan. Untuk langkah kedua, kita harus menentukan tingkat signifikasi di mana alfanya 5% sama dengan 0,05. Langkah yang ketiga, kita harus menentukan daerah penolakan. Daerah penolakannya yaitu H0 diterima bila harga P hitung lebih kecil dari P tabel. Yang keempat, statistik uji. Statistik ujinya
P sama dengan 1 kurang 6 kali sigma BI kuadrat per N kali N kuadrat kurang 1, di mana P sama dengan koefisien korelasi spermen. Oke teman-teman, kita langsung saja pada langkah yang kelima, di mana di sini terdapat tabel 7.6. Tabel 7.6 yaitu tabel penolong untuk menghitung koefisien korelasi spermen rank. Pada kolom pertama merupakan nilai makanan dari 1 sampai 10. Pada kolom yang kedua nilai dari juri 1 atau X1, nilai dari juri 2 atau X2. Oke baik teman-teman, karena korelasi spermen rank bekerja dengan data ordinal, maka data tersebut yang merupakan data rasio harus diubah terlebih dahulu menjadi data ordinal dalam bentuk ranking yang caranya dapat dilihat pada tabel 7.6. Bila terdapat nilai yang sama, maka cara merankingnya adalah misalnya pada XI nilai 9 adalah ranking ke-1, nilai 8 pada ranking kedua. Selanjutnya di sini ada nilai 7 jumlahnya 2, mestinya ranking kalau diurutkan adalah ranking 3 dan 4. Tetapi karena nilainya sama, maka ranking dibagi 2, yaitu 3 tambah 4 dibagi 2 sama dengan 3,5. Akhirnya, 2 nilai 7 pada XI masing-masing diberi ranking 3,5. Selanjutnya pada YI, di sana ada nilai 8 jumlahnya 3. Mestinya ranking adalah 2, 3, dan 4. Tetapi karena nilainya sama, maka ranking dibagi 3, yaitu 2 tambah 3 tambah 4 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi, nilai 8 yang jumlahnya 3 masing-masing diberi ranking 3 pada kolom YI. Selanjutnya nilai 7 diberi ranking setelah ranking 4, yaitu ranking 5. Oke baik teman-teman, pada kolom yang ke-6 di sini kita tentukan BI, di mana BI ini kita dapatkan dari 1 kurang 3 sama dengan min 2, 5,5 dikurang 5 sama dengan 0,5, dan seterusnya 5,5 dikurang 6,5 sama dengan min 1. Terus untuk pada kolom yang terakhir BI kuadrat kita dapatkan dari BI yaitu min 2 kuadrat sama dengan 4, 0,5 kuadrat sama dengan 0,25, dan seterusnya sampai pada baris yang terakhir yaitu min 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi jumlah dari BI kuadrat dari baris pertama sampai yang terakhir sama dengan 7. Selanjutnya harga BI kuadrat yang telah diperoleh dari hitungan dalam tabel kolom terakhir dimasukkan dalam rumus korelasi spermen rank. Jadi P sama dengan 1 kurang 6 kali 7 per 10 kali 10 kuadrat kurang 1 sama dengan 1 kurang 0,04 sama dengan 0,96. Untuk menginterpretasikan angka ini, maka diperlukan dibandingkan dengan tabel nilai-nilai RHO pada tabel 13. Dari tabel terlihat bahwa untuk N sama dengan 10 pada taraf kesalahan 5% diperoleh harga 0,648. Untuk langkah yang terakhir kita menentukan kesimpulan. Di sini P hitungnya sama dengan 0,96, P tabelnya 0,648. Jadi P hitung lebih besar P tabel sehingga H0 ditolak atau tidak terdapat kesesuaian antara juri 1 dan juri 2 dalam memberikan penilaian terhadap 10 makanan. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kami mengenai materi korelasi spermen rank. Sekian dan terima kasih.